Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal amanah wa nahana 'anil ma'siyati wal khiyanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat maghrib dan sembari menunggu solat Aisyah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah urang syi'lun yang kageberi kepada getanyo nikmat Islam dan nikmat iman, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita pada hari Jumat yang lalu, tepatnya di atas mimbar yang mulia ini. Allah lah yang telah menghidupkan kita dari tahun lalu sehingga kita bisa hidup dalam tahun ini, dan semoga Allah berikan keberkatan umur dalam kehidupan kita. Bek talake urang syi'lun panjang umur, yang mana dengan umur tersebut akan menambah kemaksiatan kita kepada Allah. Namun mintalah kepada Allah keberkahan dari umur yang kita miliki, sehingga walau panu, walau tu'id akan bermakna di sisinya Allah. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala dari bermacam ragam etapa seleksi. Nabi sikati dua laksa, siribe sirtu 20 put ribe nabi. Nabi Muhammad merupakan salah satu di antaranya. Allah orang syi'lun nepilih leher tu lehebelah ro nabi rasul yang diberikan firman dan wahyunya dan disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad merupakan salah satu di antaranya. Allah nepilih 25 nabi yang wajib digetanyo imani dan yakini. Nabi Muhammad berada pada urutan terakhir, yaitu khatimun nabiyyin. Bahkan Allah nepilih 5 nabi yang diberikan cobaan sangat berat, diberikan rintangan yang sangat berat, diberikan ujian-ujian yang silih berganti. Nebuknan nabi tersebut dengan ulul azmi. Nabi Muhammad berada salah satu di antaranya. Yang terakhir firman Allah dalam Al-Quran, hana nabi lain la nabiyya ba'dah khatimun nabiyyin. Terpilihlah nabi long, nabi drone dan nabi getanyo ban bandum, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perjuangan dan perjalanan Nabi Muhammad untuk neme ajaran Islamnya orang syi'lun. Kalimat Islam yang drone kun yaitu la ilaha illallah. Kalimat syahadah yang ditanyakan dalam sembahyang 17 rakaat
siuro si malam, tajuk taduk tasyahud dalam sabuk sembahyang na yang dua tasyahud, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat tersebutlah yang pernah diperjuangkan oleh baginda Rasul siribe pertuhtun yang kau likut, yang mana beliau itu digojlok, dihina, dicaci, dimaki, bahkan pernah suatu ketika Rasulullah itu dirajam oleh penduduk-penduduk yang ada di kota Taif dengan dilempari pokok korma, dilempari bebatuan, dilempari kotoran onta, darah bak keningnya, bahkan beliau aki Rasulullah bak tumit han lepah untuk gebet tapak demi ajaran Islam. Pet perjuangan Rasul itu sudah ditelan masa, tapi uronyo karena pet perjuangan Rasul tersebutlah Islam hadir lam ati lung, lam ati ron, lam ati gedanyo bandum. Semoga Islam inilah yang akan mampu mengantarkan kita berjumpa dengan Allah di liang lahat dalam alam barzah saat Israel mencabut nyawa kita. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti dalam membantu perjuangan Rasul menegakkan akidah Islam urang si'lun. Walaupun dia katanya pahami dan sadari lun adalah salah sidra orang yang berdomisili, berKTP-kan di kota Luxmawi. Sangat banyak generasi kita, sangat banyak anak getanyo, pemuda-pemuda getanyo yang uronyo sampai detiknya mereka adalah merupakan salah satu di antara orang-orang yang ingin menenggelamkan syariat Islam, walaupun masih melantunkan kalimat syahadah, tetapi dalam praktek kehidupan mereka sudah meninggalkan syariat Islam, mengikuti budaya-budaya westernisasi yang bukan berkiblatkan kepada agama Islam. Semoga ya Allah, baik termasuk kamu, baik termasuk anak kamu yang berada di bawah atap Masjid Al-Ikhlas Batupat yang kita cintai ini. Yang lun tuan pemulia, Imam Syekh Masjid, guru kita bersama, BKM, pembangunan, pengurus masjid, jamaah sidang solat maghrib, sekeyakinan seakidah yang lun tuan pemulia, yang insyaAllah bandum getanyo akan ke pemulia oleh Allah Ta'ala, walaupun tidak mampu kita sebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah pada malamnya orang si'lun mungkin pernah getanyo berjumpa di lain kondisi, namun dalam kondisi yang lagi malamnya ulun tuan merupakan perdana hadir Masjid Al-Ikhlasnya, masjid kemasjidan Batupatnya pertama kali untuk mengisi ceramah. Bahkan karena ada rakan ulun tuan, ada kawan ulun tuan, yaitu Tengku Rizal yang baru saja menjadi imam, sehingga tadi sore walaupun dalam kondisi darurat, walaupun dalam kondisi ulun tuan na aktivitas yang emergensi, namun karena permintaan rakan ulun tuan yang sudah menaruh harapan supaya ulun tuan hadir, walaupun ilmu manteng ubud, namun untuk kebersamaan getanyo berbagi, saling mengingatkan, sehingga getanyo mulia di sisinya Allah. Terlebih dile ulun tuan lakai maaf, andai kala dalam penyampaian ada kalimat yang kurang berkenan, hanya sesuai dengan hati orang Syikban Bandung, di sini ulun tuan raya tadun lakai maaf, karena manusia al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusianya adalah sidro makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang tidak pernah terlepas mereka dari kesalahan dan kealpaan. Hamba Allah orang Syi'lun, dari ayat yang kali lun tuan baca buno, Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqu fitnah, buya ligata, takut olehmu terhadap fitnah yang dihadirkan oleh Allah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, han gejuk musibahnya oleh Allah Ta'ala. Tidak dihadirkan musibah ini, tidak dihadirkan malapetaka ini, kata Allah, kepada orang-orang yang zalim itu saja, khassa, khusus kepada pelaku maksiat itu saja. Artinya apa Tengku? Uranya orang Syi'lun, orang-orang yang pubut maksiat di tempat gedanyo, orang-orang yang pubut maksiat di Batupatnya, orang-orang yang pubut maksiat yang berada di bawah kemasjidan Al-Ikhlasnya,
orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan, tidak ada orang yang menegurnya, hanya orang yang larang, wate gejuk musibah li Allah Ta'ala. Bukan kepada dia saja, akan tetapi bandung tanyo yang berada di bawah atap masjid kemasjidan Al-Ikhlas ini ikut merasakannya. Maka Allah nekut, wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Buya ligata terhadap fitnah. Apa itu makna fitnah? Apa itu yang dimaksud dengan fitnah? Dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa makna fitnah ialah al-azab wal uqubah, malapetaka dan azab yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Wate getimpakan ke sebuah daerah, wate getimpakan ke sebuah tempat, wate gejuk kena ubah tufat. Bukan orang-orang yang sibuk dengan judi, kan orang-orang yang lalawa dengan sabu-sabu, bukan orang-orang yang pekurung timbangan wate gemekat, kan orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan perkara kehidupan keluarga agop, bukan orang-orang yang sering mengunjing saja yang merasakan kemusibah itu, akan tetapi wate gejuk musibah li Allah Ta'ala. Bandung gedanyo yang berada di bawah kemasjidan Al-Ikhlas Batufat ini ikut merasakannya. Tengku, Allah ada, Allah Maha Penyayang, Allah Maha yang Rahim, Allah Maha Rahman. Han mungkin tanya yang sujud di masjid gejuk musibah li Allah Ta'ala. Kalau dijawab li Allah urang syiklun, baik terpegah secara ilmu agama. Dalam realita yang kita dapatkan, tahun 2000 tsunami yang gejuk li Allah Ta'ala. Pertanyaan nuronyo, apakah tsunami itu tidak ada alim ulama kita yang menghembuskan nafasnya? Apakah wate tsunami-nya yang gecok oleh Allah Ta'ala hanya urang-urang yang bakhil mantong, hanya urang-urang yang maksiat mantong? Tetapi betapa banyak urang-urang pakar agama, urang-urang tokoh ulama, urang anemit santri yang berada di tempat terjadinya tsunami di Aceh menghembuskan nafas terakhir kala musibah itu datang. Pukurung ulama katanya awal yang meninggal dalam masa tsunami, apakah mereka tidak melakukan ibadah ataukah mereka mendapatkan murka Allah? Jawaban ji urang siklun, watenya frekuensi maksiat di Aceh karap terjadi, karap jut nanggro Acehnya lagi Texas. Artinya apa? Tempat yang hanale dituri syariat Islam. Pernah suatu ketika pembaptisan oleh kaum misionaris yang di Banda Aceh, yang ikut dalam agama yang bukan Islam, yakni agama Kristen. Siapa? Anak-anak katanya generasi-generasi Aceh watenya dipetamang dalam agama yang bukan Islam oleh misionaris. Dibaptis mereka dengan dibakar Al-Quran, pua yang dipanggang, ipanggang bui dengan Al-Quran. Artinya pudip apui. Menyagtanya tak pudip apui bro kadang-kala. Menyagtanya tak pudip apui untuk terpanggang kot, terpanggang sate, arang. Tapi watenya dipanggang bui oleh orang-orang misionaris demi merayakan pada malam minggu, demi merayakan anak-anak Islam yang sudah mampu dikotori pikirannya itamang dalam agama Kristen dengan Al-Quran yang dibakar. Maka wajar watenya gejuk musibah li Allah Ta'ala. Hana mata yang hana ile iya, hana hati yang hana tekli, hana jiwa yang tidak meronta. Berapa banyak ratusan ribu manusia, nyawa-nyawa melayang yang ada di Aceh urang siklun, yang di dalamnya termasuk orang-orang yang taat dan beribadah kepada Allah. Artinya apa? Wattaqu fitnah, beya legata terhadap musibah dan malapetaka. Wate gejuk li Allah Ta'ala, hai tengku kan ke urang yang maksiat mantong, kan ke urang yang pubut dosa mantong, kan ke urang yang bergelimang dengan noda dosa setiap harinya. Tetapi siapa yang tertimpa? Orang-orang yang di sekeliling tempat tersebut akan ikut merasakannya. Maka orangnya orang silung betul ya tanya. Firman Allah Ta'ala kata rasa lagi katanya. Orangnya padumna le kasus terjadi di Aceh, di Indonesia. Dari tahun 2000 kurang belah semenjak diproklamirkan COVID, sampai orangnya kan terpegah betul dengan hana.
Sampornya golom na orang yang mampu deng bak tengah lapangan gepegah Covid itu sudah berakhir. Baik permasalahan yang didatangkan oleh Allah itu termasuk musibah dan malapetaka. Baik penyakitnya, baik masalah yang dihadapi oleh umat Indonesia, oleh bangsa Indonesia, penurunan ekonomi yang drastis sehingga krisis ekonomi terjadi di mana-mana. Dalam faktor sosial kita dianjurkan untuk social distancing. Puji draw tanuk jak waji hanjit Indonesia kalinya ditutup kota untuk menunaikan ibadah haji. Itu apa? Musibah yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Tanya yang hadap kiblat, tanya yang sujud di Masjid Al-Ikhlas, tanya yang dengar bet malamnya, tanya yang hadir di masjid, tanya pun yang ikut merasakan musibah tersebut urang syi'lun. Maka wajar neken oleh Allah boya li kata terhadap fitnah yang lunjuk. Wate lunjuk musibah, wate lunjuk malapetaka. Kan urang maksiat, kan urang zalim manteng yang merempok musibah tersebut. Tapi bandum gedanya. Pernah suatu ketika gekun le gure lun tuan. Kiban murid ayat tersebut. Tah contoh tengku. Lagi kebuai kemubang lampaya. Sabah binatang seekor kerbau ijak lampaya ikemubang bahasa gedanya. Imano luhop. Sabah kebe mano luhop. Watewo lam gerepo. Watewo lang wu. Watewo ukandang kalau bahasa Indonesia. Satu kandang, satu sabah gerepo. Kebe lain kuto karena sabah kebe yang kuto. Begitu juga dengan musibah yang tertimpa terhadap gedanya. Sidra urang pebuat maksud. Hana katanya larang, hana katanya tegak. Tidak kita berikan asimilasi, hana ta sosialisasi. Baik nak buat maksud tengku, baik nak buat kutah ini daerahnya, baik nak buat kebiadaban di bawah ke Masjidan Al-Ikhlasnya. Karena waktu gejuk musibahnya hana ituri sari. Pintu rumah lun juga akan itok-tok. Pintu rumah ron juga akan itok-tok. Bandung katanya akan ikut merasakan musibah yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Menyanyan tak pelaku urang syi'lun. Akan minim angka musibah yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Pakon saling tak peringat memperingat. Bekna kalimat di antara katanya. Hana perle permun. Ji udep lagi hendroi. Watai kepadamang nuraka oleh Allah Ta'ala. Sabah tidroi. Uranya ilong kuno udep dengan keluarga dak. Hana perle permun urang di samping. Tapi nu ingat. Watai gejuk musibah oleh Allah Ta'ala. Tanya juga ikut merasakannya urang syi'lun. Uranya awai tahun 2020 sah. Bahkan awai tahun 2020 awai. Tercatat yang pernah lun tuan baca dalam lun pegat bahan syarhil anak-anak murid lun. 670 leboh kasus malapetaka dan bencana yang tercatat dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Indonesia. 670 leboh kasus yang menimpa Indonesia. Kan di dunia, tapi Indonesia termasuk di tempat katanya urang syi'lun malapetaka yang gejuk oleh Allah Ta'ala wate awai tahun 2020 sah, iaitu angin puting beliung yang habis pesisir ujung belang diterpa oleh angin puting beliung, angin badai iput pasang surut sehingga urang-urang yang mekat bak binih laut tersebut getrimang rugo. Pakon karena musibah gejuk oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain surah Ar-Rum ayat 40 Allah nekun zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Kalahe kade malapetaka kehancuran segala kerusakan yang di muka bumonyo nekun Allah Ta'ala. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Dalam tafsir yang luntuan baca, makna bima kasabat aydin nas, ulah tangan manusia. Ada yang menafsirkan karena hanagat dijaga alam dengan tangannya. Tetapi tafsir kebanyakan para mufassirin, termasuk di dalamnya Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli, tafsir Jalalain, nekun kalimat yang paling konstan, yang paling inti daripada bima kasabat aydin nas adalah kemaksiatan. Maksiat yang diperbuat oleh sebahagian orang, maksiat yang ditanya apa buat sehingga Allah nujuk nepelahe kerusakan yang terjadi di muka bumonyo. Uronyo ati kacut
hati katanya orang silun. Pakon. Makin uro berita hana henti-henti ji. Tenggelamnya kapal Nanggala. Jatuhnya pesawat Lion. Le musibah-musibah yang menimpa Indonesia. Nah tanok longsor, ada tanah yang berjalan sendiri. Nah tanok yang tenggelam keroy. Le bencana-bencana yang hantam tahu jamun. Tapi uronyo kata pakon faktor kemaksiatan yang sudah mendarah daging di tempat getanyo, umumnya di Indonesia, di Aceh pun bahkan di Lok Semawe, frekuensi kemaksiatan makin urokan makin berkurang. Makin uro makin utama. Tah contoh tengku, Cina survei masjid raya-raya di Kota Lok Semawe, tapi jamaah yang truk untuk bersolat berjamaah dalam kondisi 5 waktu hanya beberapa saf saja. Tapi watai gejuk tsunami jamun li Allah Ta'ala. Kan urung Islam mentong. Cina yang hana itu ucap kalimat syahadah. Yang kan Islam tapi hadir ke masjid. Ikalan urung Islam gekun kalimat la ilaha illallah. Di Cina tersebut juga ikut ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga karena bersama urung Islam dia selamat. Memang betul urung silun. Lagi gekun le urung awai. Urung Acehnyo adalah urung yang mendoa watai cirit, meratib watai gempa. Atau terbalik, meratib watai gempa, mendoa watai cirit. Jadi pepatahnya memang terbukti. Lagi katanya watai musibah hana Allah ji laudip tu. Watai musibahnya watai malapetaka cobaan hana laudip Allah hana minta depan. Tapi watai katruk musibah, tutung kedai, rugo bangkrut, anak tu meninggal, watainya ya Allah. Masjid tak sujud. Ya Allah, Nabi bertabah long ya Allah. Hana lain patlong mengadu ba'dron. Watai musibah hana. Allah Ta'ala tidak ada dalam kehidupan gedanya. Watai kena musibah baruna Allah Ta'ala. Yang sama hal cita cok bandingan. Mesena urang yang jet nelake bantu urang kaya. Watai masa gedanya hana genting, hana minta tato. Hana minta sapa, hana minta tanya keberadaan gopnyan. Tapi waktu tanya kamorat marit baru hadir. Drone adalah pak cik long. Drone adalah keluarga long. Drone adalah orang yang paling bijaksana. Drone adalah orang yang dermawan. Pajan. Waktu tanya kaperle kepeng gopnyan. Siapapun akan berkata, uronyo baru nuturi long. Berokan pakon hana pernah neduk nejep kupi ngan lun. Ngan manusia saja kita akan mendapat jawaban seperti itu. Apalagi dengan Allah Ta'ala. Makanya kaji tak bedah hurung silun supaya Islamnya jerok di Masjid Al-Ikhlas, di Batupat, di Muarasa, di Kota Lok Semawe. Budak dari pribadi gedanya menyatakan maksiat kiban gekun li Nabi dalam hadis, marra'a minkum munkarat fayughayyir biyadi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Si berangkasa urang yang kalian kemaksiatan, maka cegahlah dengan tangannya. Tanya yang punya kekuasaan, tanya orang yang tuha dalam kampung, tanya Pak Gesi, tanya Pak Camat, tanya tuha put, tanya imam si, tanya imam kampung. Nah kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah kita. Bubuho ate tu, takun tengku ne piu, baik ne buat maksud. Puato dra ne, peng dra aku. Tubuh drog hana urusan dengan drone. Butoi tengku yang drone pegah. Tapi watai gejuk musibah li Allah Ta'ala kan kenang ke drone manteng. Long dan bandum urang yang na di kemasjidan Batupatnya akan ikut merasakannya. Makanya perlu ingat. Sehingga dalam ayat Allah neken pula. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Benar di antara gedanya kalimat yang dimulai dengan kalimat wal takun. PA mudhari itamang lam amar jid ke sigat amar tu makna tengku wajib. Benar di antara gedanya urang-urang yang bedah, yang dongkong, pegah kemakrufan, pegah hal-hal yang betul dan cegah hal-hal yang salah. Baik menyebahasa Aceh pubut suruh puji tegah yang larang Allah baik tak kerja. Maka orangnya puas marwahnya tanya kata satu tak kala anak dara yang ipo agam tapi hana KTP, hana buku nikah larang. Tak kala anak dara yang memang KTP ji Batupat ijak mau pasang pasangan ohoro kalage lakau ngan binau
tanya selaku orang-orang yang nak diatur, yang nak wewenang untuk mengatur mereka, buat kesepakatan pulom na garbrat di gabungan pemuda di Batu Pahat. Orang tersebut adalah orang yang sudah dikenal Persatuan Pemuda di Batu Pahat, tapi mereka pasal pemahaman-pemahaman orang tersebut dengan agama. Lindungilah agama yang ada di Batu Pahat, maka insya Allah akan minim angka kemaksiatan. Angka kemaksiatan ka minim. Allah ni jawab dalam ayat yang lain, pugukeun li Allah, walau anna ahlal qura amanu, seandainya sabah penduduk yang dalam sabah daerah, yang dalam sabah bumo, amanu ka beriman kekeun li Allah Taala. Pemakna tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Bandum gepebut puyang geperintahkan oleh Allah Taala dan Rasulullah. Amanu wattaqau, dan bertakwa. Pemakna takwa dalam kitab yang pernah lentuan baca, makna takwa adalah imtisalu awamirillah wajtanibu nawahihi. Pemakna pubut bandum perintah Allah dan pejioh puyang gelarang oleh Allah. Dua boh hal tersebut kana bak pribadi kitanya, maka gekeun li Allah Taala la fatahna alaihim barakat, akan gebuka pintu rezeki kepada nanggro tersebut. Dalam tafsir Safwatut Tafasir nekun ang kulli janib, dari berbagai penjuru. Tajak unuhun tabuh udeng padameng menyegop di daerah lain penyakit mirah, karena tanya adalah orang yang taat kepada Allah. Bandung daerah di Batu Pahatnya, orang yang di Batu Pahatnya orang yang petimang syariat Islam, maka ni yakin udengnya akan gejuk hasil yang melimpah ruah. Tajak unuhun tati engkut muluh nyanjit kebut. Tajak ublang tak pula pade, belangnya akan menghasilkan panen yang luar biasa. Tajak ukude upajak tak mekat, ikde pun akan merempok rezeki. Pakon, karena orang-orang yang ada di tempat tersebut adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Solusi kerja oleh Allah Taala, tinggal dia katanya sagai tak pilih wujud ke orang yang takwa, orang yang beriman, orang yang pubut perintah, atau tak pilih jalan yang saboh tu, iaitu orang yang pubut maksiat. Menyagitanya roh dalam kategori orang yang pubut maksiat, maka ban saboh tempat akan gejuk musibah yang kalih terasa lagi danyo. Uronyo hana pre-pre, hana putuh-putuh musibah. Bandung urang dirasakan. Pulom kasus COVID-nyo hana beh-beh, hana tatujan pajan abe. Samporonyo padum le kaururung yang meninggal dunia karena kasus COVID. Baik itu meninggal karena penanganannya, baik itu meninggal karena COVID ataupun hal yang lain. Tapi hari ini ribuan lebih nyawa melayang karena kasus COVID yang tiba ke Indonesia. Kita tidak bisa lagi membangun hubungan sosial sebagaimana tahun yang lalu. Tamekat kadangkala dit kurang lagut pakon, faktor ekonomi urang ka kurang, gaji kadangkala iko. Bandung gejuk cobaan oleh Allah Taala dalam segala sektor. Akan diuji oleh Allah Taala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus minat thamarat minal amwali wat thamarat wa basyiris sabirin. Yang gebuh kalimat ujung li Allah Taala gegunci, beri kabar gembira wahai Muhammad terhadap orang-orang yang sabar. Cobaannya kagejauh oleh Allah Taala. Mari lagi sanyo leuh tatembayangnya mulai singoh sampai ke menyena maksiat dia katanya tak kurang dari diri dia tu. Nah tak kalau urang pubut maksiat tak kurang sit. Tak pegah-pegah hai tengku baik pubut maksiat atanyan kada pelaku manteng gejuk musibah oleh Allah Taala. Maka konsep yang kelih adalah sabar terhadap musibah tersebut. Menyalih katanya tak sabar akan beri pahala oleh Allah Taala, tapi yang katanya tak mengeluh akan gejuk dosa oleh Allah Taala, sebagaimana yang nekun oleh Imam Sayyidina Ali. Imam Sayyidina Ali pernah nekun dalam sebuah pendapat. Menyalih katanya sabar terhadap musibah. In sabarta jarrat alaikal maqadir. Menyalih katanya sabar terhadap sebuah musibah. Takdir Allah Taala akan berlaku, han mungkin berubah. Tetapi dia katanya merempok pahala. Sabar na pahala. Wa in jaza'ta, menyalih katanya tak mengeluh, takun Allah hana ade. Allah kecoba katanya. Dia katanya kamu teng paneng. Dia katanya hana rezeki. Bahkan naurung-urung yang kadang-kala dengan teruk COVID kerana meninggal karena penyakit, tapi karena meninggal karena hana mempat minta rezeki, hana pu ke pajuk sehingga getundu ura malam.
dan meninggal dunia karena tidak ada bekal makanan dalam kehidupannya. Sehingga takun Allah anak adik menyata mengeluh dari urau ke urau, dari pun covid nyentru sampai ronyo karap kurang lebih 2 ton lebih ka hana pernah tak sabar. Maka yang gujuk oleh Allah Taala gekun oleh Imam Sayyidina Ali adalah ken pahala tetapi dosa yang dicatat atas tubuh hudanya. Allah nekun wa wasyiris sabirin, yang ayat yang lain innallaha ma'as sabirin, yang bunuh yakin oh tengku berata cobaan atas long, berata cobaan atas kamu, berata cobaan atas kamu yang nak di Aceh, di Batu Fat, di Lok Semawe, di tempatnya hana seberapa dengan cobaan-cobaan Nabi yang jamun. Tapi karena sabar Nabi-Nabi yang jamun, mandum gebi maunah oleh Allah Ta'ala. Dah contoh sikin halut bak taku Nabi Ismail yang tak terpulih katanya benda tajamnya bak adat mampu dikok benda ataupun hal yang lain. Tapi uronya karena sabar, karena ikhlas Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, sikin halut taku Nabi Ismail. Laut yang tak terpu punya tagruk dalam hana je kamu langu tanya akan ngop, tapi laut hai pengop Nabi Musa karena sabar dalam neme ajaran Islam. Adanya lem apui tak terpu tutung berangkapu tati akan angok padum yang kau liket pernah tinggal lon tutung to di gua Jepang tutung mandum angok, bahkan lambannya warna dayah Sabah di daerah timur danyo tutung angok. Apuinya mampu tutung, tapi apuinya han mampu dicukeh tubuh Nabi Ibrahim. Mon yang urang red lang mon rame meninggal, tapi mon nyan hanangop Nabi Yusuf. Artinya bandum ke peselamat oleh Allah Taala. Ungkut menyatanya ru dalam ungkut ye ataupun ungkut lain yang raya perut pasti haudep, tapi Nabi Yunus selamat dalam perut ungkut. Pakot karena sabar dalam nama perintah Allah. Yang selanjutnya tsunami padum nala urung yang meninggal di dalam, tetapi tsunami yang lebih maha dahsyat masa Nabi Allah Nuh. Hana meninggal Nabi Nuh, hana karam bitra Nabi Nuh, hana goyang gaya bitra Nabi Nuh, mandum urung selamat. Pakon faktornya adalah kesabaran terhadap perintah yang dijuk oleh Allah Ta'ala. Walaupun dijuk dengan cobaan yang paling berat adalah cobaan terhadap Nabi Muhammad, tapi beliau mampu berhasil. Tah contoh berhasil Nabi Muhammad karena sabar beliau. Wate pun gepegah Islam jamun hanya pedro orang yang tim tamang Islam. So Abu Bakar, Khadijah, Sayyidina Ali dan sidrotu pemuda dari kalangan yang seumuran dengan Sayyidina Ali. 2 orang muda dan 2 orang tua pun wate gepegah Islam pun. Wate geter Nabi li terima wahyu pun gepegah ba Khadijah. Lun kalun terima wahyu, lun adalah Nabi. Wate nyan Khadijah gebenarkan. Wate gepegah ba Abu Bakar, Abu Bakar juga ikut masuk dalam Islam. Wate gepegah ba Sayyidina Ali, Ali pun juga masuk dalam Islam. Hanya pedra orang yang tim tamang Islam wate nyan. Tapi uronyo le kebah le Nabi yang pun wate gepegah Islam zaman pedra, uronyo Islam makin uro, Islam nyan makin berkembang. Di tempat yang kita tidak sangka-sangka dan kita tidak duga-duga, bahkan di Amerika Islam makin berkembang. Di belahan dunia manapun Islam itu ada. Walaupun Islam makin dicaci, dihina, digojlok, disudutkan, dikriminalisasi, tokohnya dikriminalisasi, tapi makin berat Islam makin berkembang. Pakon karena berkat sabarnya Nabi dalam neme ajaran Islam sehingga menuai keberhasilan. Maka orang silun padumboh poin-poin penting yang kali ulun paparkan dan yang kali ulun tuan rasakan sendiri. Ulun tuan manteng muda, tapi karena muda, karena kondisi gejuk cobaan oleh Allah Ta'ala, sampo ronyo walau belum siap, tapi harus mengemban amanah menjadi pimpinan daya. Tapi ronyo karena sabar, Allah gebantu lun rasakan dengan nyata. Maka ini yang perlu kita adopsi urung si lun, yang perlu tanda pegah. Musibah gejuk oleh Allah Ta'ala buik lejut. Yang pertama kali katanya, tak sampaikan wahai urung-urung yang nak digampung lun, wahai orang-orang yang nak di sekeliling rumah lun, tapi yo untuk tak buat maksiat, lagi tanya akan gebi maunah oleh Allah Taala, akan gejuk rahmat, akan gelimpahkan barakat. Bitchit kabeh urang hanale maksiat di tempatnya di kemasjidan Batu Patnya, di Masjid Al-Ikhlas, tapi manteng gejuk musibah, mungkin gena uji iman ditanya oleh Allah Ta'ala, maka pasanglah kesabaran. Lagi yang kali berlaku oleh Nabi Muhammad, lagi yang kali diterapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang kali berlaku oleh Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang lain, sebagaimana yang kali berlaku oleh para anbiya
sabarnya luar biasa dalam menemui ajaran Islam. Maka kitanya orangnya malamnya mari saban sari urung siklun dalam tausiah singkatnya menjadi manfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kitanya ingat, buya tu kepada musibah yang teruk satu demi satu. Janna faktor penunjang terjadinya musibah dan malapetaka iaitu kemaksiatan yang na di tempat kedanyo. Maka menyatakan tepu lagi nyan mita maksiat dan peminim maksiat, pegadak maksiat dari segala limit dan segala aspek, sehingga akan terwujudlah nanggro yang makmum, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, lagi masa Iskandar muda Aceh jithe sampotru belahan dunia manapun. Amin amin ya rabbal alamin. Karena durasi waktu yang singkat, insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.